kamu mengatakan saya bukan ahli kitab, itu hakmu. Nanti kita debat kusir di situ. Yang terpenting adalah buktikan satu statement saya yang tidak yang tidak sesuai. Coba, yang mana? Oke bang, saya ada baca satu hadis. Apa? Innal ulama warathatul anbiya. Artinya? Ulama itu pewaris para nabi. Baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah di zaman sang baginda Nabi ada ulama? Ada enggak? Ada. Ulama datang setelah Nabi. Sekarang saya tanya. Di zaman Muhammad siapa ulama? Mu'adz bin Jabal. Siapa itu? Sahabat Nabi. Yang Nabi iktiraf bahwa dia adalah yang paling tahu tentang hukum halal haram. Tentang Maka di situ Nabi lebih tahu sudah daripada iktiraf Muhammad. sebagai ulama. Lebih tahu daripada Muhammad. Apa? Lebih tahu daripada Muhammad. Tidak, saya Loh, bilang. gimana katanya Sekarang saya tanya, apa itu ulama? Apa itu pengertian ulama dulu? Ulama itu berasal daripada perkataan alama, Artinya? ilmu. Jadi ulama ialah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang yang berilmu di zaman Nabi? Mu'adz bin Jabal. Bukan Muhammad. Muhammad itu Nabi. Iya, sekarang saya tanya. Berarti yang berilmu itu Muhammad atau Mu'adz bin Jabal tadi? Makin mumet. Makanya saya bilang, ada hadis yang dikarang-karang. Untuk apa? Untuk supaya mereka mendapat untung. Contoh, ulama-ulama lagi kumpul. Ulama-ulama bilang, gimana caranya biar para santri, biar umat ini percaya kepada kita? Ya dibikin saja hadis. Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Gampang. Nah, inilah yang disebut dengan konspirasi global. Sekarang saya tanya kepada Anda. Waktu Muhammad berkata sesungguhnya ulama pewaris para nabi, Muhammad lagi ngomong sama siapa? Siapa lawan bicaranya dia? Emang Muhammad ngomong sendiri begitu? Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Akal-akalan saja. Dengarkan saya. 14 tahun lamanya saya belajar agama Islam dan agama Kristen. Saya tahu betul, walaupun orang-orang Islam berkata, ilmu hadis itu harus dipelajari matanya, perawinya, dan segala macamnya. Kalau saya bisa mendeteksi hadis itu palsu atau tidak dengan cara memeriksa apakah Muhammad tukang ngomong sendiri atau tidak. Coba, pertanyaan saya. Waktu Muhammad berkata, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Ngomong sama siapa dia? A, ngomong sama tembok. B, ngomong sendiri. Coba. Ngomong sama siapa dia? Jawab. Yang itu saya belum belajar lagi, Bang. Nah iya, makanya sangat-sangat kemungkinan besar hadis tersebut adalah karangan para ulama untuk apa? Untuk mengontrol umat. Supaya apa? Supaya umat menganggap bahwa mereka itu yang diomongin adalah ajaran Nabi. Gampang kan? Kalau memang itu betul, pasti ada asbabul wurudnya. Pasti ada peristiwa yang menyertainya. Masa tiba-tiba Muhammad ngomong sendiri? Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Muhammad aja bahkan belum meninggal kok. Kalimat-kalimat semacam itu lebih cocok diucapkan di zaman sesudah Nabi, di zaman para ulama. Nah, kalau umat muslim berpikir, ulama belum ada di zaman Nabi. Zaman ulama itu adalah zaman setelah Nabi. Para sahabat, begitu. Ada ulama di zaman Nabi. Iya, berarti siapa yang berilmu, Muhammad atau ulama tersebut? Kedua-duanya berilmu.
Berarti Muhammad disebut sebagai ulama juga, betul? Apakah Muhammad ulama? Makin pening dah kepala kan Muhammad akhirnya itu Muhammad. sumber ilmunya. Sudahlah, intinya Bang, saya tanya sama Anda dulu. Menurut kajian hadis, yang mengumpulkan hadis itu namanya siapa? Bukhari, betul? Ada berapa hadis yang diperiksa oleh dia? Ya banyak. Saya nggak tahu. Tahukah Anda di dalam pembukaan kitab hadis Bukhari itu, dia berumur berapa tahun gitu dan 16 tahun lamanya dia meneliti hadis, tahu? Berapa hadis yang diperiksa dia? Ya banyak, saya nggak tahu bang. 600.000 hadis. Dia keliling berbagai tempat memeriksa 600.000 hadis. Dan yang dianggap sahih yang masuk ke dalam kitabnya Sahih Bukhari itu hanya 6.000. Artinya berapa persennya? 1%. 1%-nya. Hanya 1% saja hadis yang benar, yang lain bohong semua. Berarti ada 99% kemungkinan hadis-hadis yang kita omongin ini pada palsu semua.